Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan malam yang terasa berbeda? Udara lebih sejuk, hati terasa lebih tenang, dan suasana begitu damai? Bisa jadi, itu adalah Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah. Tapi, bagaimana cara kita mengenali tanda-tandanya? Banyak ulama menyebutkan beberapa ciri, seperti malam yang tidak terlalu panas atau dingin, udara terasa sejuk, langit tampak lebih cerah meski tanpa bintang yang berkelap-kelip, serta perasaan hati yang begitu tentram dan damai. Lailatul Qadar juga diyakini terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini. Yuk, maksimalkan ibadah kita dan raih keberkahannya. Simak video ini sampai habis agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten Islami menarik lainnya. Lailatul Qadar adalah malam yang paling diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini penuh dengan keberkahan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Siapapun yang mendapatkannya akan memperoleh pahala luar biasa. Tapi, apa saja tanda-tanda Lailatul Qadar? Malam ini ditandai dengan suasana yang lebih tenang, udara terasa sejuk, langit cerah tanpa bintang yang berkelap-kelip, serta hati yang dipenuhi ketenangan. Lailatul Qadar biasanya terjadi di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Perbanyak ibadah seperti sholat malam, zikir, membaca Al-Quran, serta memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ciri orang yang mendapatkannya adalah mereka yang semakin dekat dengan Allah dan bertambah keimanannya. Insya Allah, topik ini akan membahasnya lebih lengkap. Arti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari 2 kalimah yakni Lailah dan Al-Qadar. Secara bahasa, Lailah artinya adalah hitam pekat. Karenanya malam dan rambut hitam sama disebut Lail. Malam dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Sedangkan Al-Qadar artinya adalah kemuliaan atau penetapan. Dengan demikian, Lailatul Qadar secara bahasa artinya adalah malam kemuliaan atau malam penetapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan, Quran Surat Al-Qadar 1." Ketika menafsirkan ayat ini, Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar. Artinya Allah Tuhan seru sekalian alam telah menurunkan Al-Quran yang pertama kali kepada nabinya pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Qadar artinya adalah kemuliaan. Boleh juga diartikan Lailatul Qadar adalah malam penentuan karena pada waktu itulah mulai ditentukan langkah yang akan ditempuh oleh Rasul-Nya dalam memberi petunjuk bagi umat manusia. Kedua arti ini boleh dipakai. Kalau dipakai arti kemuliaan, maka mulai pada malam itu kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril menurunkan awal surat Al-Alaq kepada beliau di Gua Hira. Sejak malam itu peri kemanusiaan dicerahi kemuliaan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Allah yang gilang gemilang. Dan jika diartikan penentuan, berarti di malam itu dimulai menentukan garis pemisah di antara kufur dengan iman,
jahiliyah dengan Islam, syirik dengan tauhid. Tidak berkacau balau lagi. Dan dengan dua kesimpulan ini, tampaklah sudah bahwa malam itu adalah malam istimewa dari segala malam. Keutamaan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan ini memiliki banyak keutamaan. Berikut ini adalah 5 di antara keutamaan Lailatul Qadar. Pertama, diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 di atas, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan, Quran Surat Al-Qadar 1. Ada dua penjelasan mengenai turunnya Al-Quran yang dimaksud dalam surat Al-Qadar ayat 1 ini, karena pada faktanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di berbagai hari, malam dan bulan selama sekitar 23 tahun. Pertama, turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Kedua, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Muhammad sekaligus menandai diangkatnya beliau sebagai Nabi. Yakni saat beliau mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Kedua lebih baik dari 1000 bulan. Inilah keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar sehingga setiap tahun ia dicari oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman-Nya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar 3. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa amal syalih di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal syalih dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ketiga malam yang penuh keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Hal itu difirmankan Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Keempat, penentuan segala urusan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar 4. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan. Perkara kematian, rezeki dan lainnya. Setelah menakdirkan segala perkara, Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang mengaturnya. Mereka berjumlah 4. Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail, alaihimussalam. Kelima, ampunan Allah. Salat di malam ini, selain berpahala besar juga mendapat ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hr. Bukhari. Tanggal Lailatul Qadar. Kapankah tanggal Lailatul Qadar? Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sedangkan di surat Al-Qadar ayat 1 disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sehingga disimpulkan, ia terjadi pada bulan Ramadan dan ia turun setiap tahun pada bulan yang sama. Buya Hamka menuliskan dalam tafsir Al-Azhar. Kapankah waktu Lailatul Qadar itu? Al-Quran telah menjelaskannya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan pemisah di antara yang hak dengan yang batil.
Tetapi menjadi perbincangan panjang lebar di antara ahli hadits dan riwayat, kapankah datangnya Lailatul Qadar. Sehingga dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang terkenal itu, disalingkan beliau tidak kurang ada 45 kaul tentang malam terjadinya Lailatul Qadar masing-masing menurut catatan ulama-ulama yang merawikannya. Sejak dari malam 1 Ramadan sampai malam 29 atau malam 30 Ramadan, ada saja ulama yang merayakan malam itu dalam kitab tersebut. Dan semua pun dinukilkan pula oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Authar. Ada satu riwayat dalam hadits Bukhari dirawikan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa tentang malam berapa yang tepat, dianjurkan supaya setiap malam bulan Ramadan itu diramaikan dan diisikan dengan aneka ibadah. Tetapi terdapat juga riwayat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu ialah pada malam 10 akhir dari Ramadan. Karena sejak malam 21 itu Nabi lebih memperkuat ibadahnya daripada malam-malam yang sebelumnya, sampai beliau bangunkan keluarganya yang tertidur. Jadi soal tanggal Lailatul Qadar, para ulama tidak bisa memastikannya. Namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia jatuh pada malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. Sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa maka carilah ia di 10 malam terakhir, pada malam-malam yang ganjil, muttafaq alaih. Lebih spesifik, ada 3 hadits yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ubay bin Ka'ab berkata, "Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Sesungguhnya ia, Lailatul Qadar, terjadi di bulan Ramadan. Dan demi Allah sesungguhnya aku mengetahui malam itu. Ia adalah malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk Qiyamul Lail, yaitu malam ke-27. Dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang sinarnya tidak menyilaukan." HR Muslim. Ubay bin Ka'ab berkata tentang Lailatul Qadar, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwa ia, Lailatul Qadar, adalah malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk Qiyamul Lail, yaitu malam ke-27. Syubah, salah seorang perawi, ragu dengan kata amarana atau amarana biha'a. HR Muslim. Dalam hadits yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin mencarinya, hendaklah ia mencarinya pada malam ke-27." HR Ahmad. Berdasarkan hadits-hadits tersebut, sebagian ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Namun, jumhur ulama menjelaskan bahwa hadits tersebut hanya menyatakan bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam ke-27. Adapun pada tahun-tahun lainnya, ia tidak bisa dipastikan apakah terjadi pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 atau malam ke-29. Tanda Lailatul Qadar. Jumhur ulama tidak bisa memastikan tanggal berapa jatuhnya Lailatul Qadar. Namun, ada sejumlah hadits yang menyebutkan tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. HR At-Toyalisi dengan sanad yang baik menurut Haytsami. Sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah jernih lagi terang. Seakan-akan ada rembulan yang terang benderang, tenang lagi sejuk,
Tidak ada dingin padanya, tidak pula panas, dan tidak pula ada pelemparan bintang, meteor, pada malam itu hingga pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari, matahari keluar dengan sempurna tanpa ada kesilauan padanya, seperti bulan pada bulan purnama. Syaitan tidak halal untuk keluar bersama Lailatul Qadar pada hari itu. Hr. Ahmad Hasan Ubay bin Ka'ab menjelaskan, dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang tidak bersinar-sinar menyilaukan. Hr. Muslim. Telah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, kemudian saya dibuat lupa terhadapnya, dan saya melihat bahwa diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi hari. Hr. Muslim. Jadi secara ringkas, berdasarkan hadits-hadits di atas, tanda Lailatul Qadar ada 5 yaitu: malam itu langit relatif jernih dan terang. Hawa malam itu tidak panas, juga tidak terlalu dingin. Malam itu tidak ada meteor. Terkadang malam itu turun hujan. Pagi harinya matahari terbit dengan sempurna, cahayanya putih dan relatif tidak menyilaukan. Doa Lailatul Qadar. Ada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca saat kita menjumpai Lailatul Qadar. Doa ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengisyaratkan bahwa dengan memperhatikan tanda Lailatul Qadar, beliau tahu kapan terjadinya malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Kalaupun kita tidak tahu persis meskipun telah membaca tanda Lailatul Qadar, doa ini perlu diamalkan di malam-malam bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir agar ketika waktu itu benar-benar Lailatul Qadar, kita telah berdoa dengan doa paling tepat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Lailatul Qadar tersebut adalah: Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ciri orang mendapat Lailatul Qadar. Tidak ada ciri khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Namun secara umum bisa diprediksi, siapa yang bersungguh-sungguh mencarinya sebagaimana anjuran Rasulullah, insya Allah ia mendapatkan Lailatul Qadar. Carilah ia di 10 malam terakhir. Jika salah seorang kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah ia kalah di 7 malam terakhir. Hr. Muslim. Berikut ini adalah ciri orang mendapat Lailatul Qadar, dilihat dari amal Ramadannya. Pertama, orang yang itikaf penuh pada 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah ia mendapatkan Lailatul Qadar. Kedua, orang yang sholat Isya, berjamaah, tarawih dan subuh berjamaah di masjid pada 10 hari terakhir, insya Allah ia juga mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan ciri orang mendapat Lailatul Qadar dilihat dari amal setelah Ramadan adalah adanya perubahan positif. Ia menjadi lebih baik dan lebih syalih. Sebagaimana dijelaskan Ustadz Abdul Somad. Awalnya pemarah, menjadi tidak pemarah dan pandai mengelola emosi. Awalnya pendendam menjadi mudah memaafkan orang lain. Awalnya emosional menjadi penyabar. Lebih banyak beribadah baik sholat maupun puasa sunnah dan tilawah. Serta lebih peka terhadap penderitaan sesama dan ringan tangan untuk menolong sesama. Demikian pembahasan Lailatul Qadar mulai dari arti, keutamaan, tanda, doa hingga ciri orang yang mendapatkannya.
Alhamdulillah, kita sudah membahas tanda-tanda Lailatul Qadar, doa yang dianjurkan, serta ciri orang yang mendapatkannya. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih malam penuh keberkahan ini dan mendapatkan ampunan serta rahmat-Nya. Jangan lupa untuk terus meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.